Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semua. Apa kabarnya hari ini? Baik ya, kita sudah masuk ke pembelajaran hari keberapa nih? Hari kedua ya Bapak Ibu, tetap semangat ya. Senang bertemu dengan Bapak Ibu ya. Konselor menyusui dari seluruh Indonesia nih. Untuk itu saya sambut Bapak Ibu dengan pantun ya. Pergi ke pasar membeli pepaya, tak lupa membeli si buah nanas. Artinya, ilmu menyusui kita pelajari bersama agar ibu dan bayi tumbuh sehat dan cerdas. Makasih. Ya, perkenalkan saya Erna Rosmanindar, Widya Iswara Ali Pertama BBK Jakarta. Untuk saat ini saya bergabung di tim kerja 3, tim kerja pelatihan manajemen kesehatan ya. Berikut nomor kontak yang dapat Bapak Ibu hubungi ya. Kita kenalan dulu Bapak Ibu, silahkan di scan barcode kodenya. Ya, baik. Wah, harapan Bapak Ibu ini mengikuti pelatihan ini ya, mendapatkan edukasi bermanfaat. Oke, bisa membantu ibu dan bayi dapat melakukan proses menyusui yang nyaman dan bayi mendapat ASI yang efektif ya. Baik. Untuk itu harapan Bapak Ibu ini harus diwujudkan ya. Tunjukkan semangatnya mengikuti pelatihan ini. Kita komitmen dengan yel-yel berikut ya. Saya pandu, Bapak Ibu mengikuti ya. Baik, konselor menyusui, are you ready? Go, siap beraksi. ASI eksklusif? Yes, ayo kita semua bisa. Oke, kita semua bisa pastinya ya Bapak Ibu. Baik, untuk hasil belajar mata pelatihan inti 2 ini, peserta mampu melakukan evaluasi kegiatan menyusui ya. Dan untuk indikator hasil belajarnya, peserta dapat menjelaskan pentingnya cara penilaian proses menyusui dan juga melakukan penilaian dan pengamatan kegiatan menyusui. Ini yang akan kita belajar untuk hari ini ya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sudah belajar mengenai pentingnya cara penilaian proses menyusui. Kira-kira kenapa sih proses menyusui itu harus dinilai? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan Bu Febri. Penilaian proses menyusui itu untuk membantu kita memutuskan apakah seorang ibu membutuhkan bantuan dan bagaimana cara membantunya. Ya, betul sekali ya. Jadi kita harus menilai proses menyusui ibu dan bayinya sehingga kita dapat memutuskan ya, memutuskan apa sih yang dibutuhkan ibu, apakah membutuhkan bantuan untuk dapat meningkatkan proses menyusuinya ataupun tidak, dan kita jadi tahu bagaimana cara untuk membantu ibu dan bayi tersebut ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ya, silakan Julpa. Ya, betul ya. Dengan menilai, kita mengamati proses menyusui antara ibu dan bayinya, kita dapat mengidentifikasi kira-kira adakah kesulitan yang dialami oleh ibu dan bayinya untuk proses menyusuinya tersebut, sehingga kita dapat memastikan hal mana yang dibutuhkan oleh ibu dalam menyukseskan proses menyusuinya ya. Baik Bapak Ibu, untuk materi PIKO yaitu ada 2 ya untuk MPI 2 ini, tata cara penilaian proses menyusui yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penilaian proses menyusui ya. Tentunya juga ada materi pokok yang kedua, nanti kita akan sampaikan pada pembelajaran hari selanjutnya. Baik, kita akan melanjutkan ke tata cara penilaian proses menyusui ya. Sebelumnya kita akan menyimak dulu tayangan video berikut. Silakan. Ya, baik. Dari tayangan video ini, kira-kira apa bayi menyusui tersebut sudah efektif? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Sudah? Baik, kita pastikan ya, kita akan latihan kasus nih. Bapak Ibu akan dibagi dalam 2 kelompok. Nanti kelompok 1 Bu Fiska, Bu April dan Bu Julfa, kelompok 2 Pak Rifan, Bu Wiwit dan Bu Febi ya. Ya.
Silakan Bapak Ibu, di dalamnya ada lembar pengamatan ya, lembar bantuan pengamatan menyusui dan juga ada lembar kasus 1 dan 2. Waktunya 5 menit, silakan. Baik, sudah 5 menit. Untuk presentasi dari kelompok 1, ya siapa yang akan mewakili? Bu Wiwit, ini sudah tampil ya tayangannya, silakan Bu Wiwit. Dari proses pengamatan yang sudah dilakukan, hasilnya itu dapat disimpulkan tentang kondisi bayi. Bayi dibaringkan rentang dengan kepala berpaling ke payudara. Bayi tampak menggantung jauh dari pelukan ibu. Baik, ini hasil pengamatan dari kelompok 1 ya, terhadap kegiatan menyusui ibu sesuai dengan gambar tersebut ya. Kira-kira apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan untuk membantu ibu menyusui dan bayinya dari kasus yang ini? Kalau kita lihat, jadi dari lembar bantuan pengamatan menyusui itu ada 5 hal yang diamati ya, kondisi umum ibu dan bayi, kemudian juga ada posisi bayi, ada pelekatan mulut bayi ke payudara ibu saat menyusui, kemudian juga proses menyusuinya sendiri ya. Jadi untuk Bapak Ibu dapat memberikan bantuan kepada ibu dan bayi, tentunya kita lihat dulu ya. Lihat dulu dari hasil pengamatan, kita berikan berikan pujian dulu apa yang sudah ibu dan bayi tunjukkan hal positif dari menyusui tersebut. Kemudian I-nya berikan informasi yang terkait dengan kegiatan proses menyusuinya. Bila ada kesulitan, kita berikan informasi bagaimana kita dapat membantu pengaturan yang lebih baik pada proses menyusuinya. Kemudian juga S-nya itu saran. Saran berarti kita memberikan saran kepada ibu terkait dengan tadi proses menyusuinya ya. Kita dapat temukan kira-kira masalah apa yang ditemukan dari proses menyusui ibu dan bayi tersebut ya. Jadi kalau betul dari kelompok 1 tadi menyebutkan untuk kasus 1, bagaimana pelekatannya sih tadi? Apakah bayi melekat dengan baik ke payudara ibu? Ini tadi jawaban kelompok 1 ya. Ya betul, bayinya tidak melekat dengan baik ya. Kemudian tanda positif yang ditunjukkan kepada ibu itu, ibu tentunya kita beri pujian ya. Ibu sudah menyusui bayinya, kemudian juga bayi tampak sehat ya. Hal tanda positif yang dapat ditunjukkan pada ibu, kita dapat menawarkan untuk duduk yang nyaman ya. Kemudian juga menawarkan menopang seluruh payudaranya, kalau itu posisinya seperti menggunting. Jadi Bapak Ibu seperti yang telah dipelajari pada MPI 1, posisinya adalah seperti huruf C ya, huruf C, jadi 4 jarinya ada di posisi menyangga payudara dan ibu jari ada di bagian atasnya ya. Kalau terlihat dari ibu itu adalah posisinya menggunting sehingga dapat menghambat pengeluaran dari ASI sendiri ya. Kemudian juga jika bayi memasukkan lebih banyak payudara dalam mulutnya, ia akan lebih mudah mendapatkan ASI dan rasa sakit ibu berkurang. Ini kaitannya dengan pelekatan mulut bayi ke payudara ibu. Itu masih belum melekat dengan baik ya. Jadi harus areolanya terlihat bagian atas mulut lebih besar daripada di bawah, karena itu kita kenal dengan amubida. Areola harus terlihat yang bagian atas mulut bayi lebih lebar ya, lebih besar, karena mulut bayi akan menempel lebih banyak masuk ke mulut, ke payudara ibu ya. Kemudian juga dagunya menempel ke payudara ibu dan mulutnya terbuka lebar ya, tidak tapi gitu ya. Ya, baik, seperti itu dapat dipahami Bapak Ibu ya. Ya, selanjutnya kita dapat menyimpulkan dari pembelajaran tadi, kira-kira apa sih kondisi ibu yang seperti apa yang seringkali membutuhkan bantuan untuk kegiatan proses menyusuinya bersama bayinya? Ya, ada, silakan Bu April. Yang pertama itu ada ibu baru yang pertama kali menyusui. Ya, betul ya, ibu baru yang pertama kali menyusui. Sepertinya simpel, tapi ternyata kita dapat mempelajari banyak hal dari kegiatan menyusui ya. Betul, ada lagi yang lain? Ya, Pak Rifan silakan. Yang kedua
Oh iya, Atau mungkin emang dia tekniknya belum tepat. betul ya. Jadi kita perlu bantu nih yang ibu-ibu mengalami kesulitan menyusui. Kemudian yang berikutnya, Yang ketiga mungkin ibu-ibu yang sebelumnya memberi makan buatan lewat botol tapi ingin menyusui juga. nah betul ya. Jadi ada kesulitan bila ibu-ibu sebelumnya memberikan makanan, masukkan ke dalam botol dan beralih kembali untuk menyusui bayinya ya. 3 hal ini yang seringkali kita temui ibu dan bayinya membutuhkan bantuan untuk kelangsungan proses menyusuinya ya. Silakan Bapak Ibu, kita akan evaluasi. Ya, silakan di scan kode barcode berikut. Baik. Wow, Pak Rifan ya, Pak Rifan skornya tertinggi, kemudian ada Bu Fiski dan Bu April ya. Ya, terima kasih teman-teman semuanya telah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, tadi diawali dengan pantun, kita tutup pula dengan pantun ya. Air mengalir jernih ke muara, membawa pesan penuh makna. Mari terapkan ilmu menyusui dengan gembira demi generasi sehat dan sejahtera. Baik, kita juga ada quote ya. Tentu nih, air susu ibu ya adalah cinta yang mengalir, gizi terbaik yang tak tergantikan ya. Untuk itu Bapak Ibu semangat semuanya, kita adalah konselor menyusui dan akan mendukung dan menyukseskan menyusui dan ASI eksklusif dilanjutkan sampai dengan 2 tahun atau lebih ya. Demikian pembelajaran yang kita sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk diterapkan di instansi Bapak Ibu semuanya ya. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat semuanya. Salam sehat. Semangat. Konselor menyusui ASI sukses, ASI eksklusif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.